Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alfian Farizadianto, NIM 114190030 dari Blok 2. Pada acara 5 ini kita mau belajar buat membuat layout peta. Nah, pertama-tama tuh kita masukin data-data yang udah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita atur aja kertasnya menjadi A3 atau sesuai ketentuannya. Caranya klik file, kemudian ke backend print setup. Nah, ininya kita ganti sesuai dengan ketentuannya yaitu A3. Terus untuk orientasinya kita landscape aja. Terus kita ke layout view. Nah, kalau udah kayak ke layout view nanti kita bisa juga menggunakan ruler untuk memudahkan kita buat ngebuat layoutnya. Caranya kita klik aja di garis yang di mana aja. Terus kita sesuaiin sama ketentuannya. Nah, untuk yang bagian kiri itu jaraknya 3 senti, terus untuk yang bagian atas itu 1 senti, terus yang bawah juga disamain aja. Nah, kalau udah dibuat garis-garis semua ini, terus kita bisa buat kotakannya pakai ini namanya drawing, terus kita pakai rectangle aja, kita sesuaiin sama garis-garis yang udah kita buat sebelumnya. Nah, untuk garisnya ini nanti kita bisa buat sesuaiin aja, buat warnanya kita double klik aja, terus untuk fill color-nya kita buat no color, outline-nya kita buat hitam, terus kita oke. Nah, terus selanjutnya kita mau buat eee, grid pada petanya. Nah, caranya kita klik dulu layernya yang ada petanya, kita klik kanan ke properties. Nah, terus kita buat new grid aja, kita klik yang measure, next aja, kita next next terus aja. Nah, kalau udah kita ke apply dulu itu coba. Nah, kan ini udah ada gridnya, kita sesuaiin sama ketentuannya, kita ke style, eee, ke properties. Nah, ini buat kita karena UTM biasanya kan pakai tanda plus, jadi kita buat yang show grid of tick. Nah, simbolnya ini kita warnanya buat merah. Kita ukurannya kita sesuaiin. Terus buat intervalnya kita juga bisa sesuaiin lewat properties. Nah, untuk intervalnya kita buat mungkin 2000 aja. Terus buat X origin, Y originnya kita buat 0 aja. Nah, terus buat ngilangin eh, desimal di belakang ininya kita bisa pakai additional properties ya. Nah, terus kita ke number format. Nah, ini kita roundingnya kita buat 0 aja. Terus kita oke, oke, oke aja. Coba kita apply. Nah, ini udah sesuai.
Terus yang selanjutnya kita membuat kotak buat komponen petanya. Kita bisa buat di sini sama caranya kita buat pakai rectangle lagi. Nah, eh, gini terus buat fill colornya kita buat no color, outline-nya kita buat hitam aja. Oke. Nah, terus kita bisa menambahkan logo PN. Nah, caranya itu kita ke insert terus kita buat picture, kita cari logo yang mau kita pakai. Nah, di sini. Nah, kita juga bisa atur ukurannya biar di saat di tengah kita ini kan ada 30 sampai 41. Jadi kita buat tengah-tengahnya aja 35,5. Nah, di sini nanti kita bisa drag biar bisa di tengah. Ukurannya bisa kita sesuaikan juga. Nah, kalau ukurannya udah disesuaikan kayak gini, kita bisa nambahin namanya, menambahkan teks instansinya, kita klik teks. Jurusan ini bisa buat disesuaikan sama ketentuannya. Nah, kalau udah ditulis semua, fontnya juga udah disesuaikan lewat change simbol. Ini ukurannya itu 14 sama pakai Times New Roman. Kita oke aja, terus kita oke. Nah, bakal muncul teksnya di sini. Ini bisa kita drag-drag biar sesuai biar rapi dan sesuai sama ketentuannya. Terus kita bisa nambahin garis di bawahnya. Caranya kita klik rectangle tadi kita ganti jadi line. Terus kita drag aja di bawahnya gini. Nah, kalau udah mau kita double klik 2 kali. Nah, kalau udah dibuat garis kayak gini, kita bisa lanjut ke bawahnya, yaitu buat judul peta dan lain-lainnya. Caranya sama, kita buat teks lagi, terus kita buat garis lagi. Nah, kalau udah ditulisin, ini bakal jadinya kayak gini. Terus kita bisa buat nambahin arah utara, caranya kita klik insert. Nah, ini kita buat yang north row. Kita pilih aja mau gimana bentuknya sesuai yang kalian mau aja. Oh, coba pakai yang ini, kita klik OK. Terus bisa di sini, terus kita tambahin aja skalanya berapa. Mungkin bisa jadi 1 banding 10.000 ya.
Terus kita rapiin biar sesuai sama ketentuan dan rapi. Nah, kalau udah rapi, mungkin bakal jadi kayak gini. Terus kita bisa nambahin skala batangnya. Caranya kita klik insert aja, terus kita pilih yang scale bar. Nah, di sini juga kita bisa pilih gimana bentuknya yang kamu mau. Mungkin aku bisa pakai yang alternating scale bar to metric aja. Ini terus bisa kita double klik, terus kita sesuaiin. Kita kita sesuaiin fontnya sama ukurannya. Ini mungkin fontnya kita turunin jadi 10. Terus scale unitnya mungkin bisa kita ganti subdivisionnya jadi lebih banyak ya. Oke, terus oh ya, buat kilometernya biar nggak terlalu panjang bisa kita ganti jadi km aja. Terus kita buat di tengah. Nah, udah jadi. Di sini skalanya biar sama, mungkin bisa kita buat 1000 juga. Nah, di sini kan nanti bakal ngikutin yang ini tadi secara otomatis. Terus kita buat di tengah. Terus kita kasih garis lagi di bawahnya. Nah, kalau udah disesuaikan sama ditambah garis bawahnya, terus kita lanjut aja. Di sini kita tambahin buat menambahkan identitas ya. Kita klik aja di sini, kita di sini. Kita double klik, nah ini disesuaikan sama ketentuan dan namanya. Nah, kalau udah ditulis nama name plugnya mungkin bisa kita oke aja. Ukurannya udah sesuai, terus kita buat garis di bawahnya. Kita pakai line. Nah, terus kita double klik kalau udah selesai. Nah, bakal jadi kayak gini. Terus yang selanjutnya itu keterangan atau legenda. Caranya kita buat kita klik insert, terus kita klik yang legend, kita next aja. Oh, terus ininya buat kita keterangan. Ini namanya keterangan. Fontnya buat kita Times New Roman, size-nya 12. Kita next, next, next terus aja. Bakal jadi kayak gini. Terus kita klik kanan, kita buat convert to graphic. Kalau udah, terus kita ungroup. Nah, kita terus ungroup lagi 2 kali. Nah, kalau udah toh, terus kita sesuaiin aja peletakannya kayak gini, kita kasih keterangan.
Terus kalau ininya belum sesuai, mungkin kita bisa buat secara eh, manual ya. Kita kan kalau admin itu biasanya cuma garis putus-putus, kita delete aja yang ini, terus kita pakai line aja. Nah, kita double klik terus ini kita change simbol aja. Kita buat jadi batas desa atau kelurahan. Kita edit simbol dulu. Buat yang koninya kita ancek aja. Terus kita oke, oke. Nah, bakal jadi kayak gini. Untuk ininya juga sama, bisa kita sesuaiin. Begitu juga semuanya. Nah, kalau udah disesuaikan semua kayak gini, terus kita buat garis di bawahnya kayak tadi. Terus kita buat yang selanjutnya itu membuat keterangan sumber peta. Kita pakai teks lagi, terus kita double klik. Ini namanya sumber. Oke, kita bisa double dulu, terus kita double klik. Nah, ini kita sesuaiin sama ketentuan juga ya. Nah, kalau udah disesuaikan, terus kita buat garis di bawahnya lagi, terus yang terakhir itu kita membuat insertnya. Kita bisa tulis dulu di sini namanya insert. Buat teksnya kita sesuaikan, kita change simbol. Ininya bisa kita buat terus pokoknya jadi 12. Terus oke aja, di sini juga oke. Nah, ini bakal nyesuaiin secara sendirinya. Terus kita buat peta insertnya, kita buat insert di sini. Terus kita buat aja data frame. Ini terus kita sesuaiin dulu koordinat sistemnya pakai UTM-49 atau disamain sama yang peta sebelumnya. Terus kita add data, di sini kita add data aja SHP kabupaten. Mungkin bisa kita ke data view dulu. Kita cari di mana letaknya, terus kita bisa klik tabel atributnya buat nyari kabupaten yang kita pakai, terus kita buat highlight warnanya biar beda. Kita select by atribut, mungkin kabupaten sama dengan kita get unique value, kita ketik nama kabupaten yang kita gunakan. Aku di sini gunain Magetan, jadi di sini aku klik ya Magetan, kita klik 2 kali, apply. Nah, ini bakal ada biru-biru di sekitar poligonnya. Kita apply, terus kita close saja, terus kita klik kanan, kita ke data, kita ekspor data. Ini selected by feature, terus kita langsung oke aja, kita yes. Nah, ini bakal warnanya bakal beda. Oh, bentar. Di sini tadi kita buat field selection dulu. Ini kan warnanya sudah beda ya, jadi bisa ketahuan. Terus kita tambahin lagi desanya atau daerah penelitiannya. Mungkin bisa kita klik aja yang di atasnya, kita klik kanan, kita copy, terus di new data frame kita klik
kanan, terus kita paste layer. Kita centang dulu. Nah, ini bakal muncul di sini. Biar warnanya beda, mungkin bisa buat kita fill colornya kita buat jadi warna warna oranye. Ini kan beda banget. Terus yang ini juga sama, mungkin bisa warna hijau. Oh ya, ini buat simbolnya mungkin outline-nya kita ganti karena ini kan kabupaten, bisa kita pakai batas kabupaten atau kota. Kita langsung oke aja. Oke. Nah, di sini juga sama, edit simbol. Mungkin colornya kita buat warna no color aja deh. Terus outline-nya kita buat batas kota. Kita langsung oke aja. Nah, nanti bakal jadinya kayak gini. Kita juga bisa nampilin nama-nama kabupatennya. Kita klik kanan aja yang di sini. Kita klik properties yang Indonesia underscore kabupaten. Kita buat labelingnya. Kita klik label, terus kita checklist aja yang label beda in this layer. Ininya kabupaten, terus kita oke. Nah, ini bakal muncul kayak gini. Terus kita coba balik ke layout view. Nah, bakal jadi kayak gini. Ini kan udah kelihatan mana daerah penelitian, kabupatennya di mana. Kita bisa sesuaiin letaknya. Kita klik yang pan ini. Terus kita buat grid kayak tadi. Caranya kita klik kanan, properties. Sebentar, kita grid, terus kita new grid, insert, next, next aja. Kita coba apply dulu. Ini kan terlalu banyak, mungkin kita ganti interval sama ininya, kita jadi buat tanda silang. Buat intervalnya kita mungkin bisa buat jadi 20.000 lah juga. Bisa min aja buat X origin Y originnya, mungkin bisa buat 0 aja lah ya. Ini kan nggak terlalu mepet-mepet banget. Oh ya, buat labelnya mungkin kita ilangin aja desimalnya. Kita klik yang label, tungguin aja. Nah, buat editingnya propertiesnya kita klik. Terus buat number format, roundingnya kita buat 0 aja. Oke, oke, oke. Terus kita ganti ininya jadi tanda plus. Kita klik style, properties, show as a grid of tick. Simbolnya kita buat jadi warna merah. Oke, 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 apply. Nah, udah sesuai. Kita close aja. Terus kita juga bisa buat skala batangnya. Kita klik scale bar kayak tadi. Kita pilih yang mau kita pakai. Mungkin pakai ini. Oke.
klik, terus kita bisa pakai sesuaiin ya bentuknya gimana. Buat scale unitnya mungkin kita bisa ganti mils, division unitnya kita jadi buat kilometer, labelnya buat kita km aja biar nggak terlalu panjang. Terus ini kan nggak terlalu panjang, kemudian ukuran fontnya kita kecilin jadi mungkin 8. Ini bisa dipanjangin juga scale unitnya, kita tambahin divisinya mungkin jadi 8 nih. Terus kita juga bisa buat keterangan, caranya kita bisa klik insert legend atau kita buat secara manual. Nah, kalau udah disesuaikan warnanya sama-sama yang kita buat di sini, terus kita bisa juga buat callout di sini buat teksnya, kita buat di sini, kita klik terus kita callout, kita klik di daerah penelitiannya ini aja, terus kita klik terus aja lokasi atau daerah penelitian. Ini udah jadi buat cara ini udah selesai kayak gini aja. Loh, buat petanya kalau ini juga belum pas sama layoutnya, kita bisa balik dulu, kita activate dulu yang ini, terus kita pan aja, kita sesuaiin petanya. Ini udah sesuai, nggak ada yang kepotong. Kalau dirasa gridnya kurang banyak, mungkin bisa kita ganti dulu, kita buat yang select. Kita properties, gridnya kita properties kita ganti intervalnya dulu. Mungkin karena ini 2000 terlalu jauh, mungkin kita buat saja 1000. Oke. Ini udah ada beberapa, jadi bisa terlihat. Kalau udah semua, terus kita bisa ekspor petanya atau save aja. Kita save as gimana? Jadi peta yang gede-gede mungkin. Terus kita juga bisa ekspor, caranya kita ekspor map. Ini kita sesuai namanya, kita buat PDF atau apapun itu yang kalian mau, kita save. Ini bakal save secara otomatis. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di acara ini. Bila ada salah atau kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.